Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan kita, ini kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada kesempatan ini jamaah sekalian, kita masuk pada bab yang ke-37, yaitu babun silatul dzirrahimi al-musyriki wat tahdiyatu. Babun silatul dzirrahimi al-musyriki wat tahdiyatu. Bab pembahasan tentang menyambung silaturahim dengan kerabat yang musyrik dan memberikan hadiah yakni kepadanya. Jadi pembahasannya adalah tentang menyambung silaturahim atau menyambung tali kekerabatan dengan kerabat yang musyrik dan memberikan hadiah kepadanya. Pada hadis yang ke-71, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Muhammad ibnu Sallam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Nafi' an ibni Umar ra'a Umaru hullatan siyara'a faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yawmal jumu'ati walil wufudi idza atauka. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Sallam. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Umar melihat hullatan siyara. Hullatan siyara ini jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hullatan atau hullah siyara adalah al-burudul lati yukhalituhal hariru. Dia adalah kain bergaris yang bercampur dengan kain sutrah. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya hullatun siyara itu adalah kain yang bercampur dengan kain sutrah ya, atau kain bergaris yang bercampur dengan kain sutrah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya hullatun siyara adalah kain sutrah itu sendiri. Jadi dia memang pakaian yang terbuat dari kain sutrah murni, artinya bukan dicampur dengan yang lain. Dalam hadis ini ya, nanti akan dijelaskan bahwasanya Nabi SAW tidak mau untuk memakai pakaian tersebut, dan bahkan Nabi SAW mengingkari ya pakaian ini dipakai oleh laki-laki. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslimnya, beliau mengatakan bahwasanya yang tepat tentang hullatun siyara ini adalah kain sutra itu sendiri. Jadi bukan hanya kain yang bercampur dengan kain sutra, tetapi memang kain sutra itu sendiri. Makanya beliau mengatakan wa huwa as-sahih, dan inilah pendapat yang tepat, alladzi yata'ayyanu al-qawlu bihi fi hadzal hadits jam'an bainar riwayati. Jadi ini adalah pendapat yang tepat dalam masalah ini ya, karena dia menggabung antara riwayat-riwayat yang ada. Dari sekian riwayat itu dikumpulkan menunjukkan bahwasanya dia itu adalah memang kain sutra.
Dan orang harus berpendapat dengan ini, kata beliau. Jadi inilah pendapat yang harus diambil, karena untuk menggabung riwayat-riwayat yang ada yang menunjukkan bahwasanya kain tersebut, yakni hullatun siyara, itu adalah memang kain sutrah murni, jadi bukan campuran. Kata beliau di sini, wali anna hiyal muharramah, karena kain sutrah murni itulah yang memang diharamkan, ya. Jadi dia itu yang memang diharamkan. Ammal mukhtalitu min haririn wa ghairihi fala yahrumu illa an yakunal hariru aktsara waznan. Adapun yang mukhtalatu, ya, ammal mukhtalatu min haririn, adapun kain yang bercampur dengan kain sutra dan juga dicampur dengan yang lain, fala yahrumu, maka itu tidak haram, kecuali kalau seandainya kain sutrahnya itu, ya, lebih banyak, ya, banyaknya, ya, timbangannya, artinya di situ bahannya itu lebih banyak kain sutrahnya tersebut, baru dia itu haram, ya. Jadi kalau seandainya kain, ya, kain sutra misalnya, kain yang bercampur dengan kain sutra, baju misalnya, ya, peci atau misalnya sarung yang bercampur dengan kain sutra, maka hukum lihat. Kalau seandainya kain sutranya itu dominan, lebih banyak kain sutranya pada kain tersebut atau pada pakaian tersebut, maka pakaian atau kain ini haram untuk dipakai oleh laki-laki. Jadi ingat, kalau seandainya kain sutranya itu lebih banyak, maka haram untuk dipakai oleh laki-laki. Adapun kalau seandainya kain yang lain yang mendominasi, artinya kain sutranya itu sedikit saja, hanya sebagai campuran, ya, dan juga tidak terlalu banyak, misalnya kain yang lain, kain selain sutra itu ternyata lebih banyak, maka itu tidak masalah untuk dipakai, ya, bagi laki-laki, ya, dipakai oleh laki-laki, maka itu tidak masalah. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menganggap bahwasanya berdasarkan hal ini semua menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan hullatun siyara, ya, yaitu adalah kain sutrah murni, ya. Jadi bukan hanya sekedar kain yang dicampur dengan kain sutra. Dikarenakan kain yang bercampur dengan kain sutra itu masih dilihat hukumnya. Sedangkan konteks dalam hadis ini, ya, memang menunjukkan bahwasanya kain itu tidak boleh untuk dipakai. Ya, hullatun siyara ini memang tidak boleh untuk dipakai. Sehingga ini menguatkan bahwasanya hullatun siyara itu memang adalah kain sutra itu sendiri, ya, bukan hanya sekedar kain yang dicampur dengan kain sutra. Karena kalau hanya sekedar dicampur dengan kain sutra, ya, maka hukumnya masih perlu untuk dirinci. Baik, kemudian ketika Umar, ya, melihat kain sutrah tersebut, ya, pakaian dari kain sutrah itu, faqala, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, law ishtarita hadhihi, ya Rasulullah, andai saja Anda membeli kain ini atau pakaian ini, falabistaha yaumal jumu'ati, engkau, ya, Anda bisa memakainya pada hari Jumat, walil wufudi idza atauka, dan juga untuk menyambut para delegasi, ya, atau para tamu negara apabila mereka datang kepada Anda. Ya, jadi di sini banyak manfaatnya kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian tersebut, ya, menurut Umar radhiyallahu an, bisa dibeli kemudian dipakai pada hari Jumat, karena memang ketika pada hari Jumat disunnahkan, ya, kaum muslimin untuk memakai pakaian yang bagus, pakaian terbaiknya. Ini disunnahkan. Maka Umar memandang, ya, bahwasanya hendaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli hullatun siyara tadi itu karena dia bagus, halus juga, ya, agar nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memakainya untuk Jumatan, ya. Karena kita disunnahkan, ya, ketika kita berangkat untuk menunaikan sholat Jumat itu mengenakan pakaian yang bagus, ya. Walil wufudi idza atauka, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memanfaatkannya untuk menyambut para tamu-tamu negara.
karena sering sekali datang tamu-tamu negara ya, utusan-utusan dari berbagai wilayah, dari berbagai negara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dianjurkan oleh Umar radhiyallahu anhu ya agar mengenakan pakaian yang bagus, dan pakaian itu adalah menggunakan hullatun syara tersebut, yakni untuk menyambut para tamu-tamu negara. Faqala, kemudian ternyata Nabi SAW mengatakan, ya Umaru innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Kata Nabi SAW, wahai Umar, hanyalah yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Man la khalaqa lahu. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan tentang makna dari man la khalaqa lahu, yaitu di antara maknanya ya ada yang mengatakan ya, ada yang berpendapat bahwasanya man la khalaqa lahu artinya adalah man la nasiba lahu fil akhirah. Artinya adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Siapa mereka? Tentunya mereka ini adalah orang kafir. Karena orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Mereka akan selalu mendapatkan kesulitan dan kepayahan serta kesedihan dan berbagai macam azab yang ada di akhirat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya pakaian sutra ini, pakaian dari sutra ini hanyalah dipakai oleh orang-orang kafir, sehingga orang Muslim tidak layak untuk memakai pakaian tersebut. Jadi ini diantara maknanya ya, menurut sebagian ulama ya, bahwasanya innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu, maksudnya adalah hanyalah yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat, yakni adalah orang-orang kafir. Dan juga wakila man la hurmata lahu, ada yang mengatakan bahwasanya kalimat man la khalaqa lahu yaitu adalah man la hurmata lahu, orang yang tidak memiliki kehormatan. Ya. Jadi Nabi SAW tidak mau memakai pakaian tersebut dikarenakan pakaian itu adalah pakaian orang yang tidak memiliki kehormatan, hina. Ya, bukan orang yang mulia. Dia tidak memiliki kehormatan sama sekali. Baik dari kalangan orang Muslim, ya, atau orang kafir itu sendiri. Ya, jadi di sini ada orang-orang Muslim yang memang dia itu penuh dengan kemaksiatan, orang yang fasik misalnya ya. Intinya dia adalah orang yang tidak memiliki kehormatan, sehingga mencakup di situ ya, man la khalaqa lahu ini adalah pakaian orang yang tidak memiliki kehormatan, baik dari kalangan orang Muslim itu sendiri atau dari kalangan orang kafir. Wakilah, dan ada yang mengatakan bahwasanya man la khalaqa lahu artinya adalah man la dina lahu, yaitu orang yang tidak memiliki agama yang baik ya. Tidak memiliki agama yang lain yang baik ya. Ya, jadi tidak memiliki agama yang baik. Dan ini juga mencakup ya orang Muslim atau orang kafir, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena terkadang seorang Muslim ya, padahal dia telah memiliki agama Islam dan itu adalah merupakan kemuliaan bagi dia, akan tetapi dia tidak menjaganya. Dia tidak mengamalkan agamanya tersebut ya, sehingga dia tidak sempurna dalam mengamalkan atau dalam menjalankan agama ini. Baik. Jadi intinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau memakai pakaian tersebut dengan alasan bahwasanya pakaian itu adalah pakaian orang yang man la khalaqa lahu, orang yang tidak memiliki bagian ya, di akhirat ya. Ini orang kafir, atau pakaian tersebut adalah pakaian orang yang tidak memiliki kehormatan, atau pakaian tersebut adalah pakaian orang yang tidak memiliki agama yang baik. Tsumma uhdiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulalun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah berupa pakaian hullatun suwarok tersebut ya, atau hullatun siyarok tersebut, hulalun beberapa pakaian. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menerima, tidak mau memakai pakaian tadi itu, ya, tidak mau memakai pakaian dari sutra itu, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang ngasih hadiah kepada beliau beberapa pakaian hullatun siyarok.
beberapa pakaian dari sutrah. Dikasih, ada orang yang ngasih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa pakaian, jadi bukan hanya satu pakaian saja. Jadi beberapa pakaian. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah berupa pakaian, beberapa pakaian dari kain sutra tadi itu, fa'ahda ila Umar minha hullatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan pakaian tersebut kepada Umar. Ya, satu pakaian dikasihkan kepada Umar. Ya, ini pakaian dari sutra tadi itu dikasihkan kepada Umar radhiyallahu anhu. Faja'a Umaru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah mendapatkan hadiah dari Rasulullah, maka Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah di situ ya mengirimkan ya pakaian tersebut kepada Umar sebagai bentuk hadiah. Maka ketika Umar telah menerimanya, Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, ba'atha ilayya hadhihi, engkau mengirim pakaian ini kepadaku, kata Umar. Wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta. Sungguh sebelumnya aku telah mendengar engkau mengucapkan, engkau berbicara tentangnya apa yang engkau katakan sebelumnya itu. Ya, jadi gambarannya ya, bahasa mudahnya adalah, ya Rasulullah, bagaimana Anda ngasih saya pakaian seperti ini, sedangkan Anda sebelumnya telah mengatakan bahwasanya pakaian ini tidak layak untuk dipakai. Lalu kenapa Anda memberikan pakaian ini kepada saya? Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni lam uhdiha laka litalbasaha wa innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku menghadiahkan pakaian itu kepada engkau, wahai Umar, bukan untuk agar engkau pakai. Ya, saya tidaklah menghadiahkan pakaian ini kepada engkau untuk engkau pakai. Innama ahdaituha ilaika litabi'aha. Akan tetapi saya menghadiahkan pakaian ini kepada engkau agar engkau menjualnya. Au litaksuha, atau agar supaya engkau pakaikan pakaian ini kepada orang lain. Jadi saya bukan menyuruh engkau untuk memakainya. Tapi bisa kamu jual pakaian ini sehingga bisa hasilnya nanti, hasil jual belinya ya, hasil jual belinya nanti bisa digunakan untuk sesuatu yang lain. Untuk kebutuhan yang diinginkan oleh Umar ya. Atau nanti bisa engkau pakaikan kepada orang lain. Jadi bukan engkau sendiri yang memakainya ya, bukan agar engkau yang memakainya, tapi agar supaya engkau pakaikan kepada orang lain. Misalnya kepada istri ya, yang mana perempuan memang dibolehkan untuk memakai pakaian dari sutra ya, tidak ada masalah bagi perempuan. Jadi bisa dipakaikan kepada istri atau orang yang boleh untuk memakainya. Ini dari kalangan wanita tentunya. Maka fa'ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrikin. Lalu Umar menghadiahkan pakaian tersebut kepada saudara seibunya Umar ya, yang dia masih musyrik. Ya, jadi Umar pada saat itu ketika telah menerima hadiah itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berupa pakaian dari sutrah tadi itu, Umar kasihkan ya kepada saudaranya yang masih musyrik ya, dan dia ini adalah saudara seibunya Umar. Baik, jadi jamaah sekalian, sebenarnya ya hadis ini telah kita bahas ya di kesempatan sebelumnya, yaitu pada hadis yang ke-26. Jadi kita sebenarnya telah membahas ya tentang hadis ini pada hadis yang ke-26. Anda lihat nanti di bukunya ya. Di situ ternyata memang hadis ini telah disampaikan ya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Namun adapun jalurnya ya tentunya berbeda ya. Jalur periwayatannya di situ memang berbeda, akan tetapi konteksnya itu ya sangat sama ya, mirip.
Baik. Inti dari pembahasan ini jemaah sekalian, inti dari pembahasan ini adalah seorang muslim yang memiliki kerabat yang masih non-muslim. Seorang muslim yang memiliki kerabat yang masih non-muslim, yang masih kafir ya, maka masih disyariatkan untuk menyambung hubungan kekerabatan dengannya. Seorang muslim ini masih disyariatkan untuk menyambung tali kekerabatan dengan kerabatnya tersebut meskipun dia itu masih musyrik atau kafir. Makanya di sini Umar radhiyallahu anhu menyambung tali kekerabatannya dengan saudara kandungnya yang masih musyrik. Meskipun para ulama mengatakan bahwasanya ujung-ujungnya nanti saudaranya Umar ini masuk ke dalam agama Islam ya, ujung-ujungnya nanti. Makanya dalam suatu riwayat ya, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ya, yaitu lafadznya adalah arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Umar mengirimkan pakaian tersebut kepada saudaranya dari penduduk Mekah sebelum dia itu masuk Islam. Ya, saudaranya itu masih belum masuk Islam pada saat itu, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwa saudaranya Umar ini nantinya dia akan masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan Umar pada saat ngasih ya, memberikan pakaian ya hullah syiar tadi itu ya, pakaian tadi ini, maka saudaranya ini masih belum memeluk agama Islam, artinya masih kafir, masih musyrik. Nah ini, sehingga ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya seorang ketika memiliki kerabat meskipun dia itu masih kafir tetap disyariatkan untuk menyambung hubungan dengannya. Dan ini juga diharapkan ya, saudaranya yang kafir itu bisa memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat misalnya saudaranya yang muslim ternyata akhlaknya baik ya, meskipun agamanya berbeda tapi tetap dia itu menyambung tali kekerabatan misalnya, maka ini akan membuat dia tertarik kepada Islam. Jangan sampai seseorang itu ya membuat orang itu lari dari agama ini. Misalnya ketika memiliki kerabat yang masih kafir misalnya, kemudian diputus hubungan dengan dia, tidak mau berbicara dengan dia, misalnya tidak mau mengunjungi, tidak mau saling memberikan hadiah dengan alasan karena dia masih kafir. Maka kalau seandainya seorang muslim menampakkan akhlak seperti ini kepada karib kerabatnya yang masih belum masuk ke dalam agama Islam, maka ini akan membuat dia ini lari dari agama Islam ini, tidak mau menerimanya. Karena pikiran dia nanti orang muslim ternyata akhlaknya buruk, dan itu akan membuat dia akan semakin jauh dari agama ini, tidak tertarik untuk menerimanya. Dan ini terkadang jamaah sekalian ya, bagi kita misalnya ya, ketika misalnya ya karena temannya tidak sama-sama ngaji di satu tempat yang sama ya, terkadang tidak menjaga akhlak yang baik. Karena dipikir dia itu tidak ngaji di tempat dia, ya akhirnya dia tidak menjaga akhlaknya, berbicaranya kasar, tidak mau mengucapkan salam misalnya. Maka akhlak-akhlak semacam ini akan menjauhkan orang dari Islam. Orang akan menilai agama seseorang itu dari perilaku seorang tersebut. Lihat di sini, Umar radhiyallahu anhu, padahal kerabatnya itu masih kafir, masih musyrik, tapi ternyata Umar menjaga hubungan baik dengan dia. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang memiliki saudara yang sesama muslim, akan tetapi hanya saja beda tempat ngajinya misalnya? Maka seharusnya lebih layak lagi untuk menyambung hubungan baik dengan dia. Jadi inilah gara-gara sebagian dari kita yang memiliki akhlak yang buruk kepada orang lain ya, membuat dakwah ini dijauhi oleh orang lain. Orang tidak mau untuk mempelajarinya, tidak tertarik untuk mempelajarinya karena melihat ternyata orang yang ngaji di dalamnya bukan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, dan ini tidak tepat. Jadi hendaknya seseorang itu menjaga hubungan baik ya kepada sesama muslim, apalagi kepada kerabatnya. Sebagaimana Umar di sini ya, menyambung hubungan tali kekerabatan dengan saudaranya ya, meskipun kerabatnya itu ya
karib kerabatnya itu masih kafir, ya. Dan ini harus kita perhatikan jemaah sekalian dalam masalah ini, ya. Jadi intinya jangan sampai kita itu menampakkan akhlak yang buruk yang itu membuat seseorang itu lari dari agama ini. Kita tampakkan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, ya, bermuka ceria kepada orang lain agar orang itu tertarik untuk mempelajari dakwah ini atau untuk mempelajari Islam ini secara umum, ya. Dan juga tertarik untuk menerimanya. Faedah dari hadis ini jemaah sekalian, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini yaitu adalah dalilun li jawazi silatul aqaribi al-kufari wal ihsani ilaihim wa jawazil hadiyati ilal kufari. Dalil akan bolehnya menyambung tali kekerabatan, ya, dengan orang-orang kafir, ya, dan juga berbuat baik kepada mereka, dan bolehnya memberikan hadiah kepada orang-orang kafir. Ini diantara faedahnya. Intinya adalah disyariatkan bagi kita untuk tetap menyambung tali kekerabatan dengan karib kerabat meskipun dia itu kafir, dan juga berbuat baik kepada mereka. Adapun masalah kebencian jemaah sekalian, ini tentang akidah al-wala wal bara, ya. Kepada orang kafir kita memberikan kebencian yang total kepada mereka, berlepas diri secara total kepada mereka karena agama mereka. Tapi kalau masalah menyambung hubungan baik dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, menyambung tali kekerabatan, maka ini tetap disyariatkan, ya, meskipun kita membenci mereka karena agama mereka ini. Ini faedah yang pertama, yaitu disyariatkan untuk tetap menyambung tali kekerabatan, ya, dengan karib kerabat meskipun dia itu kafir, dan juga memberikan hadiah kepada mereka. Kemudian wafihi jawazu ihda'i thiyabil hariri ila rijal li'annaha la tata'ayyanu lilabsihim atau lilubsihim. Di dalam hadis ini menunjukkan atas bolehnya memberikan hadiah pakaian dari sutra kepada para lelaki, dikarenakan mereka tidak akan, yakni tidak harus memakainya, ya, dikarenakan mereka tidak harus untuk memakainya. Jadi tidak ada masalah, ya, meskipun laki-laki dilarang, ya, dilarang atas mereka itu untuk memakai pakaian dari sutra, ya, maka tidak masalah, ya, memberikan mereka ini pakaian dari sutra. Karena ketika mereka dikasih itu tidak harus mereka itu akan memakainya. Tapi bisa nanti di situ dia jual, atau misalnya dia pakaikan kepada orang lain, dia hadiahkan kepada orang lain. Nah, ini nggak ada masalah kita ngasih hadiah kepada orang lain, ya, dengan kain dari sutra, ya, meskipun, ya, mereka tidak boleh untuk memakainya, karena bisa untuk dimanfaatkan untuk yang lain. Ini tidak harus untuk memakainya. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qad yatawahhamu mutawahhimun anna fihi dalilan ala anna rijalal kufari yajuzu lahum lubsu al-hariri. Bisa saja orang menyangka, ya, bisa saja orang menyangka bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya orang-orang kafir itu boleh memakai pakaian dari kain sutra. Wa hadza wahmun batilun, dan ini adalah sangkaan yang batil. Karena memang jemaah sekalian, ulama beda pendapat. Apakah orang kafir itu boleh memakai pakaian sutra atau tidak? Artinya ketika kita ngasih hadiah kepada mereka, ya, kita ngasih hadiah kain sutra kepada mereka, kemudian mereka pakai. Padahal kita tahu misalnya bahwasanya itu akan mereka pakai. Hal ini boleh atau tidak? Sebagian mengatakan tidak ada masalah karena memang mereka boleh untuk memakai pakaian tersebut karena mereka bukan mukallaf. Ya, dengan alasan karena mereka ini bukan mukallaf, bukan orang yang terkena khitab, tidak terkena khitab dari hukum-hukum syariat ini. Ini menurut sebagian ulama. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya prasangka atau sangkaan semacam ini adalah sangkaan yang batil. Artinya menurut Imam Nawawi rahimahullah, meskipun orang kafir, tetap kita tidak boleh untuk
tetap bagi mereka itu untuk tidak boleh bagi mereka untuk memakai pakaian dari kain sutra. Dan kalau seandainya kita ngasih kepada mereka, bukan agar supaya dipakai oleh mereka kain sutra itu, tetapi agar dimanfaatkan untuk yang lain. Ya. Makanya kata beliau di sini, sangkaan semacam ini bahwasanya orang kafir itu boleh untuk memakai pakaian dari sutra, ini adalah wahmun batilun. Kata beliau, ini adalah sangkaan yang batil, tidak benar. Li'annal haditha innama fi al-hadiyah ila kafirin wa laysa fihi al-idhnu lahu fi lubsiha. Dikarenakan hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya memberikan hadiah kepada orang kafir. Tidak ada di dalam hadis ini ya dalil yang menunjukkan bahwasanya diizinkan bagi orang kafir itu untuk memakai pakaian dari kain sutra. Jadi beliau tidak setuju pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh orang kafir itu memakai kain sutra dengan hadis ini. Hadis ini hanya menunjukkan bahwasanya orang kafir boleh diberi hadiah berupa kain sutra karena tidak harus untuk dipakai. Ya, dia nggak harus untuk memakainya. Ya, tidak mesti dia itu memakainya. Dan juga makanya jemaah sekalian dalam lafaz yang lain, ya, dalam lafaz yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pakaian ini kepada 3 orang, yakni kepada Umar, kepada Ali, dan juga kepada Usamah. Ya, kepada Usamah. Beliau ngasih kepada 3 orang ini. Kemudian, ya, dalam hadis itu dikatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan kepada mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada Ali radhiyallahu anhu, ya, dengan mengatakan syaqiqha khumuran baina nisaika. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya kasih pakaian ini kepada engkau, ya, nanti kamu belah, ya, kemudian kamu bagi-bagi, kamu jadikan kerudung untuk istri-istrimu. Nah ini, jadi di situ tidak harus untuk dipakai. Ya, memberikan kepada para wanita ini, ya, kepada Ali misalnya, bukan untuk dipakai, tetapi untuk dikasihkan kepada istrinya. Intinya jemaah sekalian, orang dikasih kain sutra itu tidak harus untuk dipakai, tapi supaya dikasihkan kepada orang lain, ya, yang boleh untuk memakainya. Makanya kita ngasih kepada orang kafir bukan supaya dia memakai pakaian tersebut, akan tetapi supaya dikasihkan kepada orang lain, ya, dia manfaatkan untuk sesuatu yang lain. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, waqad ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika ila Umar wa Ali wa Usamah radhiyallahu anhum wa la yalzamu minhu ibahatu lubsiha lahum. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pakaian tersebut kepada Umar, kepada Ali, dan juga kepada Usamah. Dan itu tidak mesti, tidak harus, ya, menunjukkan bahwasanya mereka boleh untuk memakainya. Ya, ini sama, kita ngasihkan kepada orang kafir misalnya bukan berarti untuk dipakai, ya, sama orang kafir itu, tetapi supaya dimanfaatkan untuk yang lain. Bal sarraha sallallahu alaihi wasallam bi annahu innama a'tahu liyantafi'a biha bi ghairil labsi atau bi ghairil lubsi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya beliau itu memberikan pakaian tersebut agar supaya dimanfaatkan, bukan untuk dipakai, ya, tapi supaya dimanfaatkan untuk yang lain. Wal madhabu as-sahihu alladhi alaihi al-muhaqqiquna wal aktsarun annal kuffara mukhatabuna bi furu'i syar'i fayahrumu alaihimul hariru kama yahrumu alal muslimin. Kata beliau, dan madhab yang sahih, ini madhab atau pendapat yang tepat yang dianut oleh al-muhaqqiqun dan juga kebanyakan ulama, annal kuffara, bahwasanya orang-orang kafir mukhatabuna bi furu'i syar'i, mereka terkena hukum-hukum syariat. Orang-orang kafir itu. Fayahrumu alaihim al-hariru, maka mereka diharamkan untuk memakai pakaian dari kain sutra, ya, sebagaimana kama yahrumu alal muslimin, sebagaimana haram atas orang-orang muslim. Jadi ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya orang kafir itu juga terkena khitab syariat.
terkena khitab syari'. Mereka juga terkena hukum-hukum syariat. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, ayat 42 sampai 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada orang-orang kafir yang ada di dalam neraka Saqar. Kata Allah, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian itu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, "Qalu lam nakum minal musallin." Kami dahulu enggak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, dan kami dahulu juga tidak memberi makan orang miskin, tidak mau mengeluarkan zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan dahulu kami ini bergabung untuk berbincang, ya, untuk tujuan yang batil, maksudnya ma'al khaidin, ya, dengan orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dahulu mendustakan hari akhirat, hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami itu kematian. Jadi ini jemaah sekalian, dalam ayat ini atau dalam dari ayat ini, ya, dari surah Al-Muddathir ayat 42 ya sampai 47 ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu juga terkena hukum syariat. Karena mereka ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mereka itu, ya, tidak mengerjakan sholat, tidak mengeluarkan zakat, dan juga mereka itu berbicara hal-hal yang bertujuan batil, dan juga mereka itu mendustakan agama. Jadi mereka terkena khitab syar', juga terkena hukum-hukum syariat. Akan tetapi jemaah sekalian, mereka syarat sahnya untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus masuk Islam terlebih dahulu. Jadi selama mereka itu kafir, melakukan sholat misalnya, melakukan puasa, dan juga melakukan syariat-syariat yang lain, maka selama mereka ini masih kafir tidak sah. Orang kafir sholat misalnya tidak sah, tetapi mereka diperintahkan untuk sholat, mereka diperintahkan untuk melakukan syariat-syariat ini dalam Islam. Namun syaratnya adalah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Kalau seandainya mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, mereka kalau mengerjakan syariat tersebut tidak sah, dan mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengerjakannya. Mereka dihukum karena tidak mengerjakannya, tidak mengerjakan syariat tersebut. Dan juga mereka kalau seandainya mengerjakannya tidak akan sah karena mereka tidak masuk Islam. Makanya syaratnya adalah mereka harus masuk Islam dahulu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan mereka. Nah ini, sehingga inilah jemaah sekalian yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu juga terkena khitab syariat. Nah ini, sehingga mereka juga haram melakukan hal-hal yang diharamkan atas kaum muslimin, seperti memakai kain sutra ini. Kaum muslimin diharamkan untuk memakai kain sutra, sebagaimana orang kafir mereka juga diharamkan untuk memakai kain sutra. Sehingga kalau kita ngasih hadiah kepada mereka, bukan supaya dipakai, tetapi supaya dimanfaatkan untuk yang lain, untuk dijual, untuk dikasihkan kepada orang yang boleh, dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian, di antara faedah dari hadis ini adalah mubasyaratus salihina wal fudala al bai'a wasyira. Orang-orang soleh dan juga orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, yakni tokoh misalnya, maka mereka juga tidak ada masalah, ya, melakukan jual beli secara langsung. Seorang soleh misalnya pergi ke pasar untuk membeli sesuatu yang dia butuhkan, maka ini tidak ada masalah. Melakukan jual beli langsung, jadi tidak menyuruh orang lain, tidak memiliki asisten, tidak memiliki anak buah, tidak memiliki pelayan untuk membeli sesuatu, ya, untuk menjual sesuatu, maka ini tidak ada masalah. Jadi jangan mentang-mentang dia itu adalah seorang tokoh, kemudian habis itu dia sama sekali tidak mau membeli sendiri barang yang dia butuhkan atau menjual sendiri barang yang akan dia jual.
Orang soleh juga tidak ada masalah dia melakukan jual beli, ya. Seorang tokoh misalnya, ya, tidak ada masalah dia itu melakukan jual beli langsung, pergi ke pasar dan seterusnya, dan itu bukan aib bagi dia. Lihat di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditawari oleh Umar radhiyallahu anhu untuk membeli pakaian tadi itu. Ditawari oleh Umar, ya, agar supaya beliau membeli pakaian tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan, wahai Umar, bagaimana saya membeli langsung juga, sedangkan saya nggak punya pelayan, masa saya langsung membeli pakaian tersebut? Rasulullah tidak mengatakan demikian. Jadi tawaran Umar semacam itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diingkari. Akan tetapi yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Umar menganjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memakai pakaian tersebut. Maka ini yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat bahwasanya intinya seorang tokoh itu tidak ada masalah, ya, dia melakukan jual beli sendiri. Itu bukan aib bagi dia. Kecuali kalau seandainya dia memang sibuk, misalnya memang dia butuh karena misalnya dia itu punya banyak pekerjaan, harus menyiapkan materi untuk mengajar misalnya, tidak ada masalah dia punya pelayan, ya, untuk membantu dia, ya, menjual belikan barang yang dia inginkan, itu tidak ada masalah. Karena kadang memang ada tuntutan semacam itu. Seorang ustadz misalnya, ya, sibuk, ya, untuk menyiapkan materi, untuk membahas hukum-hukum agama, membahas permasalahan-permasalahan di dalam agama ini. Sibuk dia untuk melakukan jual beli langsung ke lapangan, ya, ke pasar dan seterusnya. Maka tidak ada masalah bagi dia memiliki pelayan. Tetapi kalau seandainya dia misalnya melakukan jual beli langsung, itu pun juga bukan aib bagi dia. Jadi jangan sampai kita mengira bahwasanya kalau orang alim misalnya berarti nggak layak ke pasar karena dia adalah seorang tokoh, masa pergi ke warung. Jangan sampai kita berpikiran demikian, karena hal itu bukan aib bagi mereka, ya. Dan juga jemaah sekalian, ada faedah tentang masalah ini. Baik, kain sutra dibolehkan bagi wanita namun haram bagi laki-laki. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang memakai kain sutra di dunia, maka dia kelak tidak akan memakainya di akhirat. Jadi ini menunjukkan bahwasanya pakaian penduduk surga itu diantaranya adalah dengan kain sutra. Jadi kain sutra ini memang diperuntukkan untuk penduduk surga. Adapun di dunia, maka jangan sampai seseorang itu tergesa-gesa untuk memakainya. Makanya dalam suatu kaidah dikatakan, man ta'ajjala fi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapapun yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak akan mendapatkannya. Seseorang misalnya karena dia ini tergesa-gesa untuk memakai kain sutra di dunia, yang sebenarnya itu adalah pakaian bagi penduduk surga, maka dia kelak tidak akan memakai pakaian tersebut di surga. Karena dia sudah tergesa-gesa di dunia ini. Sama misalnya jemaah sekalian, seorang yang minum khamar. Khamar itu adalah minuman penduduk surga. Sedangkan di dunia, manusia, kaum muslimin pada khususnya, diharamkan untuk meminum khamar. Sehingga siapapun yang meminum khamar di dunia, maka dia di akhirat kelak tidak akan meminumnya. Karena dia sudah tergesa-gesa. Emas misalnya, ya, emas itu, ya, adalah pakaian yang dibolehkan bagi penduduk surga nanti. Yang memang di situ adalah untuk penduduk surga. Nah, dan seterusnya. Sehingga seorang muslim, ya, tidak boleh untuk memakainya. Jangan sampai kaum muslimin dari kalangan laki-laki, ya, tergesa-gesa untuk memakainya. Karena man ta'ajjala fi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi.
seorang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut. Dan juga Nabi SAW mengatakan tentang kain sutra ini, ya, seperti dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, akhadha Rasulullah SAW hariran bishimalihi wa dhahaban biyaminihi, summa rafa'a bihima yadayhi. Kata Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW dahulu memegang kain sutra dengan tangan kirinya dan juga memegang emas dengan tangan kanannya. Kemudian Nabi SAW mengangkat keduanya dengan kedua tangannya. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati hillun li inasihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dua hal ini, yakni emas dan juga kain sutra itu haram atas laki-laki dari umat ini, namun dihalalkan bagi para wanita. Jadi haram bagi laki-laki untuk memakai kain sutra dan juga emas, ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga ulama yang lain menjelaskan bahwasanya laki-laki haram untuk memakai pakaian sutra itu karena menyerupai wanita. Kata beliau, al-hariru 'ala rijali haramun li'anna wasilatun ila an yatakhallaqa ar-rajulu bi akhlaqin nisa'i minal luyunati war-riqqati wat tashabbuhu bin nisa'i haramun. Kata beliau, kain sutra itu haram atas laki-laki dikarenakan kain sutra itu adalah wasilah, sarana yang mengantarkan, yang membuat seorang laki-laki itu berperangai, berakhlak seperti perangainya perempuan, bersikap seperti sikapnya perempuan. Seperti misalnya dari sisi kelemah lembutannya, ya. Wanita tabiatnya memang lembut. Kalau berbicara, ya, lembut. Dan seterusnya. Sehingga kalau seandainya laki-laki memakai pakaian dari sutra, maka itu akan membuat dia itu kewanita-wanitaan, ya, membuat laki-laki itu memiliki sifat-sifat wanita, dan itu akan terdorong, ya, memiliki sifat tersebut. Ketika berbicara misalnya mirip dengan wanita, ketika berjalan. Jadi jemaah sekalian, apa yang ada di dalam jiwa kita itu seringkali terpengaruhi sebab zahir kita ini. Ketika zahir kita ini menyerupai wanita, maka nanti jiwanya itu akan terdorong untuk menyerupai wanita juga. Makanya lihat seorang yang memakai emas misalnya, ya, pakai kalung emas. Lihat saja, biasanya dari sisi bicaranya, gerak-geriknya, itu lama-kelamaan mirip dengan wanita. Karena zahir seseorang itu akan mempengaruhi jiwanya. Laki-laki harus tegas. Dia harus menampakkan kelaki-lakiannya, ya, sifat lelakinya. Jangan menampakkan sifat perempuan, ya. Jadi laki-laki itu tabiatnya ya gagah, ya. Jadi hendaknya dia menampakkan itu sifat laki-lakinya. Ya, jadi jangan sampai menyerupai wanita. Kalau memang seseorang itu memiliki kebutuhan untuk memakai kain sutra misalnya, ya, dari kalangan laki-laki, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, kullama kana tahrimu wasilatin jaza indal hajati. Setiap kali pengharaman itu adalah tahrimu wasilah, bukan lidzatihi, tetapi dia itu diharamkan karena wasilah saja. Diharamkan karena mengantarkan atau membuat seseorang itu menjadi seperti wanita, ya, menyerupai wanita, maka dibolehkan ketika ada kebutuhan. Kata beliau, fa idza kana al-insanu fi hikkatun yajuzu an yalbasal harira min ajli an yatabarradal hikkatu, ya, min ajli an tubridal an tubroda atau antabruda al hikkatu. Seseorang yang dia memiliki penyakit gatal, ya, kudis misalnya, ya, maka boleh untuk memakai kain sutra tersebut karena untuk meredakan gatalnya. Boleh, karena ini memang adalah hajat bagi dia.
ada hajat bagi dia, ada kebutuhan. Ya. Li'anna tahrimahu tahrim wasaili, dikarenakan haramnya ini adalah haram lil wasilah. Ya, karena haramnya itu bukan karena zatnya, tetapi karena dia itu mengantarkan ya seseorang berakhlak seperti akhlak perempuan. Namun ingat bahwasanya Nabi SAW membolehkan laki-laki untuk memakai kain sutra karena ada kebutuhan itu, ya, hanya kain sutra yang seukuran 4 jari saja. Jadi Nabi SAW mengizinkan bagi orang yang gatal, ya, makanya sahabat ada yang gatal dahulu, ya, ketika mau perang, ya. Ini dia terkena gatal, maka Nabi SAW mengizinkan dia untuk memakai kain sutra, ya, sebagai yang ditaruh di ujung-ujung pakaiannya itu. Jadi nanti kain sutranya itu hanya 4 jari saja, ya, ukurannya, nanti ditaruh di ujung-ujung pakaiannya. Atau juga kata para ulama, ya, juga boleh di situ untuk tambalan, ya, dan seterusnya. Jadi misalnya ada yang robek gitu, ditambal dengan kain sutra karena misalnya dia badannya gatal misalnya, ya. Ada hajat intinya, ada kebutuhan. Maka hal yang demikian ini tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak ada kebutuhan, maka hukumnya adalah haram bagi laki-laki untuk memakai kain sutra, ya. Jadi itu jemaah sekalian, ya, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang intinya adalah boleh bagi seseorang untuk memberikan hadiah kepada kerabatnya yang kafir, ya, yang masih belum masuk ke dalam agama Islam. Dan bahkan memberikan hadiah dengan kain sutra, ya, maka itu juga boleh, asalkan bukan agar supaya dipakai, ya. Baik, jadi itu diantara faedahnya jemaah sekalian. Dan sebenarnya juga para ulama menyebutkan banyak sekali faedah, ya, tentang masalah itu. Dan diantaranya adalah bahwasanya seseorang itu boleh untuk menjual kain sutra. Padahal kain sutra itu adalah haram bagi laki-laki. Ya, jadi melakukan jual beli itu boleh, karena kain sutra itu bisa dipakai untuk yang lain. Demikian pula benda-benda yang semisal dengan kain sutra tersebut. Boleh bagi seseorang untuk menjual sesuatu yang bagi dia sebenarnya tidak boleh untuk memakainya, tapi orang yang lain itu boleh untuk memakainya. Semisal emas. Emas bagi laki-laki tidak dibolehkan. Tapi apa hukum laki-laki menjual emas? Tidak ada masalah, karena emas ini manfaatnya banyak. Ya, perhiasan emas misalnya, ya, laki-laki menjual perhiasan emas, maka tidak ada masalah. Karena perhiasan emas itu bukan hanya untuk dipakai, ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Tidak harus dipakai, tidak mesti dipakai oleh seorang laki-laki ini, tapi bisa dia kasihkan kepada istrinya, bisa dia hadiahkan kepada orang lain, atau bisa nanti dia jual, ya, untuk kebutuhan dia. Jadi itu diantara faedahnya. Lalu juga diantara faedah dari hadis ini jemaah sekalian, Umar radhiyallahu anhu itu sangat perhatian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ketika Umar radhiyallahu anhu melihat pakaian yang menurut Umar itu sangat layak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau langsung menganjurkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar membelinya, sehingga dipakai untuk Jumatan misalnya, ya, atau untuk menyambut tamu-tamu negara. Jadi demikianlah selayaknya, ya, seseorang kepada nabinya. Ini sangat perhatian, sangat mencintai nabinya. Dan tentunya, ya, karena Nabi SAW, ya, telah wafat, maka cara untuk
mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah dengan menjalankan syariatnya. Ini dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga termasuk di sini adalah hendaknya seseorang itu juga perhatian kepada para tokoh-tokoh agama. Ya, jadi kita jaga akhlak dan juga kita lihat kebutuhan dia itu juga apa. Hendaknya ya kita berusaha untuk membantunya. Jadi penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang kepada seorang yang berjuang di agama ini. Ya. Seorang tokoh agama misalnya kita hormati, kita lihat sekiranya dia itu butuh apa ya. Kalau bisa kita bantu. Nah ini. Jadi inilah hendaknya seorang muslim ya kepada para pejuang-pejuang agama dan juga kepada tokoh-tokoh mereka atau juga seorang murid kepada gurunya dihormati ya. Dijaga perilakunya di hadapan sang guru ya. Perkataannya juga dijaga dan juga perhatian. Dilihat di situ kiranya gurunya itu butuh apa, maka hendaknya dia membantunya. Bahkan hendaknya ya kita membantu sang guru itu meskipun dalam hal memakaikan sandal kepada sang guru ini. Misalnya sandalnya ya dibalikkan ya supaya mudah untuk memakainya. Makanya lihat di situ ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika mau wudu ya ada seorang sahabat yang mau membukakan khufnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabat dahulu ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu cara mereka untuk menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya para ulama menjelaskan bahwasanya demikian juga ya sikap seorang murid ya seseorang kepada tokohnya, murid kepada gurunya seperti itu. Dilihat ya gurunya itu memiliki kebutuhan apa hendaknya dia membantu ya. Baik jemaah sekalian, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini ya. Dan inti dari pembahasan kita yaitu adalah seseorang ya tetap disyariatkan untuk menyambung tali kekerabatan meskipun dengan kerabatnya yang kafir dan juga disyariatkan untuk memberikan hadiah kepadanya. Ya, disyariatkan untuk memberikan hadiah kepadanya. Dan tentunya di sini juga hikmahnya adalah agar supaya mereka tertarik kepada agama yang mulia ini, ya, tertarik kepada Islam. Karena kita telah menampakkan akhlak yang luhur yang diajarkan oleh agama kita yang mulia ini, yakni Islam. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.